Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, mari kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai saat ini terus menerus tak pernah putus Allah Ta'ala memberikan nikmat yang begitu banyak untuk kita semua. Khusus pada kesempatan ini, nikmat dapat hadirnya kita ke tempat paling mulia di bumi, yaitu di masjid, di majlis termulia, majlis ilmu, di bulan mulia, bulan Ramadan. Semoga pertemuan ini berlanjut sampai nanti Allah pertemukan kita semua di dalam surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita perbanyak pula salawat dan salam. Kita mohonkan kepada Allah Ta'ala, semoga selalu dicurahkan kepada Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan sering bersolawat, semoga syafaatnya kita dapatkan di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan yang insyaallah berlimpah barakah ini, semoga Allah mudahkan kita masih melanjutkan kajian kita, yaitu membahas hadis yang ada di dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Kita masih membahas tentang hadis yang berkaitan dengan agama itu adalah nasihat, yaitu hadis dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Qulna liman, kami bertanya, untuk siapa? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, lillahi, untuk Allah, wali kitabihi, untuk kitabnya, wali rasulihi, untuk rasulnya, wali a'immatil muslimin, untuk penguasa, wa ammatihim, untuk rakyat. Maka pada kesempatan ini kita membahas poin terakhir, agama itu adalah nasihat untuk kaum muslimin, kaum muslimat keseluruhannya. Jemaah tamu-tamu Allah yang saya muliakan. Di dalam kehidupan ini, berdasarkan hadis Nabi tadi, kita mesti berbuat baik kepada seluruh kaum muslimin, kaum muslimat. Terlebih-lebih di bulan yang berlimpah barakah ini. Kita mesti mencintai saudara-saudara kita. Apalagi kalau mereka nasibnya tidak sebaik nasib kita. Siapa umpamanya? Orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang du'afa. Termasuklah tentunya di sini anak-anak yatim.
Jangankan di bulan Ramadan yang seperti ini, di luar bulan Ramadan saja mereka mesti kita perhatikan. Kita mesti berbuat baik kepada mereka-mereka tersebut. Kalau tidak, memangnya mengapa? Termasuklah kita nanti ke dalam golongan orang-orang pendusta agama. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fazalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Nauzubillah. Tentu kita tak ingin termasuk ke dalam golongan orang-orang yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Maka mau tak mau kita mesti berbuat baik kepada kaum muslimin, kaum muslimat. Kepada orang-orang miskin umpamanya, orang-orang du'afa, termasuk kepada anak yatim. Ini kesempatan emas bagi kita untuk berbuat baik kepada mereka. Karena apa? Kita akan diberikan oleh Allah Ta'ala yang lebih. Umpamanya, kita bersedekah kepada orang-orang tersebut. Apa yang kita sedekahkan? Katakanlah perbukaan puasa. Rasulullah SAW bersabda, apa kata Rasulullah? Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'im syai'a. Hadis ini riwayat Ahmad. Barang siapa memberikan perbukaan kepada saudaranya yang berpuasa, dia mendapat pahala semisal pahala saudaranya tanpa mengurangi pahala puasa saudaranya tersebut. Umpamanya begini jemaah, kita punya tetangga. Sebelah kanan kita berikan perbukaan. Kita sedekahkan. Apalah contohnya? Mungkin es cendol Laksamana Raja Mengamuk. Yang sebelah kiri umpamanya es cendol air mata pengantin. Tetangga belakang kita berikan umpamanya es tebu. Tetangga depan kita berikan umpamanya es tebak. Kita hari itu dapat pahala puasa 5. Kenapa 5 Pak Ustaz? Pahala tetangga kanan, pahala tetangga kiri, pahala tetangga belakang, pahala tetangga depan, 4. Termasuk pahala puasa kita sendiri. Maka jangan takut-takut kita berbagi. Jangan takut kita memberi di bulan baik ini. Terutama kepada siapa tadi? Orang-orang fakir, orang-orang miskin. Itu maksud agama ini nasihat bagi kaum muslimin. Yaitu kita berbuat baik kepada mereka. Kalau ditanya, berimankah kita? Maka jawabannya, ya kami beriman. Tapi sempurnakah iman kita atau belum? Salah satu indikasi menunjukkan kesempurnaan iman adalah kita mencintai saudara kita. Apa bunyi hadisnya? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tak sempurna iman salah seorang kalian sehingga kalian mencintai untuk saudara kalian apa-apa yang kalian cintai untuk diri kalian sendiri. Tak sempurna iman kalau kita tak mencintai saudara kita. Maka kaum muslimin langsung orang ini tak beriman apabila tak ada cinta sama sekali. Apalagi ada rasa benci dan dengki. Itu bukan tak sempurna lagi, hilang iman. Makanya kata Nabi, tak beriman seseorang apabila tetangganya tidak tenang oleh karena kejahatannya. Untuk itu dalam hadis yang lain Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyuhsin jarahu." Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Lalu kepada fakir miskin saja, orang-orang du'afa saja, tidak. Tetapi juga kepada anak-anak yatim tentunya. Kita santuni mereka di bulan Ramadan ini.
Bahkan menyantuti anak yatim sebenarnya bukan hanya Ramadan. Kapan Pak Ustaz? Santunan harian. Ini mohon maaf, saya tak tahu di sini. Tapi ada sebagian masjid, itu uang kas anak yatimnya puluhan bahkan ratusan juta. Dari mana Ustaz tahu? Running tag-nya. Dan anak-anak yatim di sekitar situ hanya bisa membaca. Kalau saldonya sudah ratusan juta. Kapan dibagi? Menunggu Syawal. Sehingga anak yatim itu cemas. Apa sampai umur saya Syawal atau tidak? Karena kalau tak sampai Syawal berarti tak dapat jatah dia. Anak yatim disantuni bukan hanya sekali setahun. Bukan hanya sekali 6 bulan. Bukan hanya sekali sebulan. Kalau dapat kita santuni setiap waktu. Tapi ada masjid bangga dia menengokkan saldo anak yatim begitu banyak. Tapi tak dibaginya. Awas. Ini zalim namanya. Jangan sampai ada saldo. Jangan sampai ada sisa. Nanti jalankan kotak impak lagi. Minta lagi. Kalau tidak, termasuklah kita nanti ke dalam golongan ara'aital ladzi yukazzibu biddin fazalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Kaum muslimin, kaum muslimat. Setelah kita berbuat baik kepada kaum muslimin, kaum muslimat, terutama orang-orang lemah seperti yang saya sampaikan tadi, kita tak boleh saling membenci. Iri, dengki, tamak, rakus, itu tak boleh. Jemaah, kita kalau punya sifat iri, tamak, dengki, yang rusak kita, bukan orang yang kita dengki kepadanya. Kita nak ambil contoh ini, ilustrasi. Seekor ular masuk ke dalam gudang. Tempat bekerjanya tukang. Tukang apa? Umpamanya tukang bikin lemari, tukang kursi, tukang bikin meja. Jadi ular tadi begitu masuk ke dalam gudang tadi, dia lewat di atas gergaji. Lukalah ular tadi. Karena apa? Dia lewat di atas gergaji. Marahlah ular tadi kepada gergaji tersebut. Dipatoknya. Makin besar lukanya. Tadi luka perutnya. Sekarang yang luka adalah mulutnya. Dililitnya lah gergaji tadi oleh ular tersebut. Gergaji itu tidak ya. Yang makin parah siapa? Ular. Begitulah kalau kita sakit hati, tamak, rakus, benci kepada saudara kita. Yang rugi bukan orang yang kita sakit hati kepadanya, yang rugi kita. Macam ular melilit gergaji. Yang berdarah-darah itu bukan gergaji, dia. Ada kisah jemaah. Kisah ini saya baca dalam buku berjudul Uyun Al-Hikayat min Qisasis Salihin, karangan Ibnu Jauzi, dari Humaid Bakar bin Muhammad Al-Muzani. Bagaimana kisahnya? Ada seorang raja dekat hubungannya dengan seorang rakyat biasa. Jadi rakyat ini walaupun dia orang biasa dekat dengan raja, dia sering memberikan nasihat kepada raja tersebut. Alhamdulillah, raja itu mau menerima. Ada seseorang merasa sakit hati kepada orang biasa ini. Kok bisa dia dekat dengan raja? Katakanlah menteri raja itulah. Kaki tangan raja itulah. Iri, sakit hati dia kepada orang tersebut. Kok bisa dia dekat dengan raja? Berpikir dia siang malam. Bagaimana agar raja itu benci kepada orang tersebut. Nah, di sini udah rugi. Tak sempat lagi memikirkan diri sendiri. Asyik memikirkan orang. Yang dia pikirkan tentang orang bukan bagaimana baik. Bagaimana supaya tak baik. Ini celakanya kalau orang punya penyakit hati. Rugi, tak ada untungnya. Pikir dia macam mana caranya. Maka terpikirlah oleh dia ide. Tentu ide ini dari setan ini.
Tentu ide dari iblis ini. Karena kalau setan, iblis tak mungkin bagus idenya. Ide iblis, ide setan pasti rusak semuanya. Jadi kalau ada orang rusak, ide setan pula yang diikutnya itu. Kaum muslimin, kaum muslimat, apa idenya? Dia ajaklah rakyat ini makan ke rumahnya. Menteri yang ngajak, tentu rakyat ini senang. Awak diajak RT makannya senang awak. Apalagi Pak RW yang ngajak. Ya kan? Ini yang ngajaknya siapa? Menteri. Jadi dimasaklah makanan yang banyak membuat aroma mulut tak sedap. Mungkin banyak bawang putihnya, banyak bawang merahnya, ada jengkolnya, ada potainya. Tapi membayangkan berbuka lama lagi. Terbayang pula nanti. Berbuka masih lama. Jadi, Bapak Ibu jemaah saudaraku rahimakumullah, setelah masak, makanlah rakyat yang dekat dengan raja tadi di rumah sang menteri. Makanlah, sudah makan. Apa kata menteri ini? Kau nanti setelah ini tolong temui raja. Kau bercerita dengan dia. Ketika kau bercerita dengan dia, tolong nanti ambil sapu tangan, tutup mulut. Kenapa begitu? Kita ini makanan kita ini aromanya tak sedap ini. Nanti tercium oleh raja, bau mulut kau segan awak. Kalau perlu pakai masker. Kau pakai masker, kau pakai lagi sapu tangan. Dalam kondisi seperti kau nanti bercerita dengan dia seperti itu. Supaya apa? Tak tercium bau mulutmu. Karena masakan ini kan jengkol tadi ini. Jengkol, jering. Sama jemaah ya. Petai, bawang putih, bawang merah. Ayalah kalau begitu. Secepat kilat pula menteri tadi pergi kepada raja. Nah, dia duluan menemui raja. Ini ceritanya sahih ini. Raja, rakyat yang dekat dengan kau tu tak beres itu. Memangnya mengapa dia? Dia ceritakan ke orang banyak kalau bau mulut raja tu tak enak. Tapi biasanya dia tak ada, itu ambil muka ya. Tapi belakang itulah cerita dia. Dia ceritakan ke orang, raja tu bau mulutnya busuk. Raja kan mendengar itu tu kan naik tensinya langsung. Penguasa ni kan itu penyakit yang tak tahan sama awak. Naik tensi itu ha. Nak marah, nak pitam gitu. Itu dia bilang sama orang, iya. Awas nanti. Nah, dia pun balik cepatlah. Setelah itu rakyat yang dekat dengan raja tadi pun datang. Ayo pula. Jauh lagi dah tutup mulut kawan. Jauh lagi. Orang baik tu macam itu. Patuh dia. Orang baik itu patuh. Jadi berceritalah dia dengan raja sambil tutup mulut. Kata raja, betul cerita menteri saya. Berarti bau mulut saya ini memang busuk. Ini bukti dia pakai sapu tangan. Pakai masker lagi. Berarti memang busuk bau mulut saya. Betullah cerita menteri ini. Makin naik pitam raja. Diambil pena, diambil kertas, ditulis surat. Kepada siapa surat ini ditujukan? Kepada Algojo. Tukang pukul, tukang eksekusi. Apa isi suratnya? Bismillah. Algojo, sampai surat ini ke tanganmu, penggal leher sang pembawanya. Bahayanya fitnah, bahayanya iri, bahayanya dengki. Sampai surat ini ke tanganmu, penggal leher sang pembawanya. Siapa yang disuruh ngantarkan surat? Orang yang selama ini dekat dengan dia. Yang memberi nasihat kepadanya. Terbayang tak? Karena raja ini memberi surat kepada rakyat, rakyat tadi baik, pergilah dia ngantar surat itu. Terbayang tak oleh jemaah kalau surat ini sampai ke tangan Algojo? Mati dia. Alhamdulillah sampai ke halaman istana, sang menteri menunggu. Bertanya dia, apa yang di tanganmu? Surat. Dari siapa? Dari raja. Untuk dibawa ke mana? Ke Algojo. Biar aku antar. Oh jangan. Raja nyuruh aku ngantar.
Biar aku antar. Oh jangan. Raja menyuruh aku. Aku mesti antarkan ini surat. Biar aku antarkan, kata menteri tadi. Enggak, dirampas. Sekarang surat itu berada di tangannya. Dia yang ngantarkan. Begitu sampai ke rumah Algojo membuka surat lalu dibaca. Apa kata Algojo? Kau tahu enggak isi surat ini? Apa isinya? Mantap. Apa isinya? Sampainya surat ini ke tanganmu, penggal leher sang pembawanya. Dipenggal, mampus. Bukan mati, mampus. Memang mampus cantiknya orang macam ini. Mati dia. Ini perintah raja. Kaum muslimin, kaum muslimat, tentu menteri ini tak masuk-masuk kantor, udah mati dah. Apa kata raja? Manolah menteri itu masuk-masuk. Yang datang justru rakyat tadi. Begitu rakyat yang dekat dengan dia datang, terkejut raja. Kau tak jadi hantar surat kemarin? Enggak. Jadi yang hantar surat siapa? Menteri. Mampuslah menteri itu tuh. Kok begitu? Karena isi surat, wahai Algojo, sampai surat ini ke tanganmu, penggal leher sang pembawanya. Dia yang hantarkan. Iya. Sekarang aku tanya. Kemarin kau bercerita denganku tutup mulut, sekarang kok tidak? Kemarin aku tutup mulut, menteri yang suruh. Karena aku makan di rumah dia. Yang dimasaknya jengkol, jering, potai. Lalu dia pesan, nanti kalau cerita sama raja, tolong tutup mulut. Bau mulut kita tak enak. Jadi kau tutup mulut karena bau mulutmu yang tak enak? Iya. Bukan karena bau mulutku? Bukan. Ada pas dia mati itu. Orang macam itu tak boleh lama hidup itu. Mantap katanya. Berarti tak salah eksekusi. Jadi kaum muslimin, begitulah kita dengan sesama. Berbuat baik kita kepada saudara kita, bukan untuk saudara itu kebaikan kita. Balik ke kita. Berbuat buruk kita kepada saudara kita, bukan untuk ke saudara kita keburukan itu. Untuk kita juga. Macam ular melilit gergaji tadi. Macam cerita orang dengan Algojo ini. Sekarang tinggal kita memilih yang mana. Bapak Ibu jemaah, waktu juga yang memisahkan kita. InsyaAllah panjang umur sehat.